Tingginya biaya hidup masih menjadi tantangan utama bagi sebagian besar warga di Jakarta, men. Kota yang disebut sebagai pusat ekonomi nasional ini memang menjanjikan banyak peluang sih. Tapi di balik gemerlap gedung pencakar langit dan pusat bisnisnya, Jakarta menyimpan kenyataan pahit bagi jutaan pekerja di sana. Harga kebutuhan pokok terus naik, bro. Biaya tempat tinggal semakin mahal, transportasi tidak murah, sementara pendapatan mayoritas warga berjalan di tempat. Bagi mereka yang hidup dengan penghasilan setara upah minimum provinsi, bertahan hidup di Jakarta bukan lagi soal kenyamanan, men, tapi soal bagaimana bisa cukup sampai akhir bulan nih. Lalu bagaimana ini bisa terjadi dan kenapa warga Jakarta kok bisa betah? Mari kita bahas bersama sampai tuntas. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan UMP tahun 2025 kemarin di angka sekitar 5,3 juta per bulan, men, di Jakarta. Di atas kertas, angka ini mungkin terlihat besar ya, dan bahkan menjadi UMP tertinggi di Indonesia. Namun, kenyataannya, men, di lapangan berkata lain. Berdasarkan survei biaya hidup Badan Pusat Statistik nih, rata-rata pengeluaran rumah tangga di Jakarta bisa mencapai belasan juta rupiah per bulan. Wow, fantastis kan? Bahkan untuk kebutuhan paling dasar nih seperti makan saja, banyak survei dan pengakuan warga menunjukkan bahwa biaya konsumsi bisa menghabiskan sekitar 4 juta per bulan, men. Waduh, 4 juta per bulan loh. Itu cuma biaya untuk makan dalam 1 bulan. Itu baru makan, belum termasuk sewa kontrakan atau kos, listrik, air, transportasi, pulsa, pendidikan anak, biaya kesehatan, dan kebutuhan darurat lainnya. Di titik inilah kita melihat jurang yang lebar antara upah dan biaya hidup. Nah, seorang pekerja dengan gaji UMP, setelah dipotong beberapa kebutuhan tadi, men, praktis ya bisa dikatakan gaji habis. Jika ia harus mengontrak atau ngekos, pengeluaran bisa langsung melonjak drastis. 1 hingga 2 juta rupiah nih. Akibatnya banyak warga Jakarta hidup dalam kondisi cukup di atas kertas nih. Bagi sebagian warga di luar Jakarta, UMP 5,3 juta mungkin itu adalah angka yang cukup besar, men. Misalkan orang Surabaya, orang Sulawesi atau di provinsi lain mengatakan, wah besar banget ya UMP di Jakarta 5,3 juta. Itu bagi daerah kalian, tapi beda ceritanya kalau yang merasakan asli orang Jakarta sendiri, men. Gaji 5 juta per bulan tinggal di Jakarta itu sedikit banget, beneran, itu sedikit banget. Tidak heran, men, jika sebagian besar pekerja terpaksa mencari kerja sampingan. Iya, lembur tanpa henti atau memangkas kebutuhan yang sebenarnya penting, seperti penundaan berobat nih ke dokter, menunda pendidikan, atau mengorbankan waktu bersama keluarga. Artinya mereka lebih sibuk waktunya untuk kerja. Ya, kalau misalkan cuma mengandalkan gaji, men, ya nggak cukup. Makanya kebanyakan warga di Jakarta itu mencari pekerjaan sampingan. Nah, pertanyaannya, kenapa kondisi ini bisa terjadi? Salah satu penyebab utama adalah Jakarta menanggung beban urbanisasi yang sangat besar, men. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang datang ke Jakarta dengan harapan hidup lebih baik. Nah, sementara ketersediaannya terbatas, men. Hukum ekonomi pun bekerja. Harga naik, tanah mahal, sewa rumah melonjak, harga makanan pun ikut naik. Dan biaya hidup naik jauh lebih cepat dibandingkan kenaikan upah nih. Selain itu, Jakarta adalah pusat perputaran uang dan bisnis besar, men. Standar harga di kota ini mengikuti logika pasar kelas menengah ke atas, bukan logika pekerja dengan gaji pas-pasan. Akibatnya, kebijakan UMP yang seharusnya melindungi buruh seringkali tidak mampu mengejar realitas biaya hidup yang sesungguhnya di Jakarta. UMP naik setiap tahun, tetapi inflasi kebutuhan pokok dan biaya hunian naik lebih cepat, men. Jadi meskipun di Jakarta itu gajinya 5,3 juta, itu kerasa sedikit. Bahkan ada orang mengatakan Jakarta itu harusnya ya UMP-nya ya sekitar 7 juta ke atas lah. Kalau cuma 5 juta itu nggak cukup, men, kata warga Jakarta sendiri loh.
Di sisi lain, Jakarta juga mencerminkan wajah ketimpangan sosial yang sangat nyata. Berdasarkan data kependudukan nih, jumlah penduduk di Jakarta berada di kisaran 11 juta jiwa di kota yang sama. Kita bisa melihat orang yang hidup sangat kaya, tinggal di apartemen mewah, berbelanja tanpa memikirkan harga, dan menikmati fasilitas terbaik. Namun, tidak jauh dari sana, men, ada ratusan ribu warga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Data resmi menunjukkan masih ratusan ribu penduduk Jakarta yang masuk dalam kategori miskin. Ini membuktikan bahwa UMP tinggi tidak otomatis menjamin kesejahteraan. Jika biaya hidupnya juga sangat tinggi, men, maka Jakarta menjadi kota dengan tumpang tindih ekstrim antara si kaya dan si miskin nih. Jadi tumpang tindih gini loh. Nah, mereka hidup berdampingan, tapi dengan kualitas hidup yang sangat berbeda. Yang kaya bisa dengan mudah menyesuaikan diri dengan kenaikan harga, sementara yang bergaji UMP hanya bisa pasrah dan berhemat lebih keras. Kesenjangan inilah, men, yang membuat Jakarta terasa keras bagi warga kecil. Jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, ironi ini semakin terlihat. UMP Jakarta memang jauh lebih tinggi dibandingkan UMP di Jawa Tengah, Jawa Timur, atau daerah lain yang rata-rata masih di kisaran 2 jutaan rupiah. Namun biaya hidup di daerah-daerah tersebut juga jauh lebih rendah, men. Dengan gaji 2 atau 3 juta, seseorang di daerah lain masih bisa makan layak, tinggal di rumah sendiri, dan memiliki sedikit ruang bernafas. Sementara di Jakarta, gaji 5 juta pun seringkali hanya cukup untuk bertahan hidup, bukan untuk hidup layak, men. Beda ya, bertahan hidup dengan hidup layak itu beda. Lalu, kemana janji-janji para gubernur sebelumnya nih? Setiap periode pemimpin, kita selalu mendengar janji tentang kota layak, huni, kesejahteraan buruh, transportasi murah, hunian terjangkau, dan kehidupan yang lebih manusiawi. Beberapa kebijakan memang ada dan membantu, men, tetapi masalah intinya tidak pernah benar-benar terselesaikan. Harga hunian tetap mahal di Jakarta, kebutuhan pokok terus naik di Jakarta, dan beban hidup pekerja tidak banyak berkurang. Pada akhirnya, warga kecil kembali harus menyesuaikan diri sendiri dengan kondisi yang semakin berat. Kesimpulannya sederhana, men, tapi pahit. Jakarta bukan kota murah dan UMP yang tinggi tidak berarti apa-apa jika biaya hidup jauh lebih tinggi, men. Gaji 5 juta rupiah di Jakarta hari ini bukan simbol kesejahteraan, melainkan tanda perjuangan. Ya, perjuangan untuk makan cukup, membayar tempat tinggal, bertahan dari bulan ke bulan, dan berharap esok hari tidak ada pengeluaran tak terduga. Selama kebijakan upah tidak benar-benar berpihak pada realitas biaya hidup, dan selama kesenjangan sosial terus dibiarkan, Jakarta akan tetap menjadi kota yang keras bagi mereka yang hidup dari gaji pas-pasan, men. Kira-kira apa tanggapan kalian nih? Coba deh tulis komentarnya, bro.